Pemilihan presiden di negara manapun pasti menghadirkan perdebatan soal kebijakan. Begitupun dalam Pilpres Indonesia. Pada Pilpres 2024, misalnya, salah satu topik perdebatan yang paling mencuri perhatian publik adalah soal hilirisasi pertambangan, khususnya dalam hal ini hilirisasi nikel. Tidak hanya di forum debat capres atau cawapres, debat panas hilirisasi ini menghiasi media, baik media massa maupun juga media sosial. Kebijakan hilirisasi sesungguhnya sudah dilakukan di era Presiden SBY, tapi entah kenapa pro kontra soal kebijakan hilirisasi kian lama, kian memanas. Kritik tajam terhadap kebijakan tersebut bukan hanya dilakukan pengamat, melainkan juga oleh pihak yang beberapa tahun lalu masih duduk di pemerintahan. Kebijakan hilirisasi selagi itu dimaknai untuk memberikan nilai tambah, tentunya adalah sebuah kebijakan yang tidak hanya tepat, melainkan sudah menjadi keharusan. Bukankah negara-negara maju pun melakukan hal serupa di awal-awal pembangunan perekonomian negaranya? Contoh di Inggris, pada abad ke-16 melarang ekspor wool mentah untuk mendorong industri tekstil domestik. Begitupun dengan Amerika di abad 19 dan 20 menerapkan pajak impor yang sangat tinggi untuk mendorong industri dalam negeri. Indonesia pun menempuh kebijakan hilirisasi, sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Jokowi sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Hitung-hitungannya begini, syarat menjadi negara maju adalah apabila pendapatan per kapita tinggi, yaitu minimal $11.906 Amerika per kapita per tahun. Sementara itu, pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar $5.108 Amerika. Artinya, Indonesia harus menaikkan minimal 2 kali lipat pendapatan per kapitanya. Artinya, harus ada percepatan pertumbuhan ekonomi, utamanya melalui peningkatan nilai tambah, bahkan memaksimalkan nilai tambah pada sektor-sektor yang unggul secara komparatif, seperti sektor berbasis sumber daya alam, di mana dalam hal ini adalah nikel. Dengan adanya peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, harapan kita tidak hanya memiliki keunggulan komparatif, melainkan juga keunggulan kompetitif. Tapi setiap kebijakan di negara manapun hampir dipastikan ada free rider atau penumpang gelap. Untuk hal ini, saya pikir kritik terhadap kebijakan sangat diperlukan agar kebijakan dipastikan benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan hilirisasi nikel adalah adanya eksternalitas negatif, yaitu kekhawatiran terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi persoalan ini, negara wajib memastikan agar perangkaian proses produksi dalam hilirisasi dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Bila faktor lingkungan diabaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan apa yang dinamakan tragedy of the commons, yaitu sebuah ungkapan yang merujuk pada pemanfaatan common resources secara berlebihan. Ditinjau dari kepentingan masyarakat umum, jangan sampai masyarakat berkata, orang lain makan nangka, awak kena getahnya.